Kemudian terkait dengan untuk informasi terbaru dari Kemendikbud ya, terkait untuk pelaksanaan P3K 2022 ini juga dijelaskan di sini ada surat edaran terbaru ya, ataupun laporan notulen dari hasil rapat Kemendikbud yang menjelaskan terkait Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanologi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K Guru tahun 2022, dan informasi ini kami dapatkan dari Kemendikbudristek terkait dengan penjelasan lebih lanjut mengenai aturan dari Permenpan RB terbaru tersebut ya. Oleh karena itu silakan simak di sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saat kami mengupdate info-info terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan langsung saja terkait dengan Permenpan RB terbaru yang sudah sama-sama kita ketahui sudah diterbitkan oleh Kemenpan RB, yaitu nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Dimana dalam Permenpan RB terbaru ini kan ada dua kategori ataupun dua pelamar ya, dua kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Nah, tentunya untuk yang pelamar prioritas ini diperuntukkan bagi yang sudah lulus PG ya, baik itu untuk yang THK 2, kemudian yang guru non ASN, guru honorer negeri, lulusan PPG, kemudian juga guru swasta. Nah, untuk yang prioritas kedua itu adalah khusus untuk THK 2 saja, dan untuk pelamar prioritas ketiga ini diperuntukkan adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik yang sudah memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Dan untuk pelamar umum sendiri adalah pelamar yaitu khusus untuk lulusan PPG dan juga guru honorer ataupun pelamar yang hanya terdaftar Dapodik. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu untuk dua kategori pelamar di tahun 2022 ini. Nah, terkait dengan mengenai seleksi prioritas dan juga seleksi untuk yang umum, ini banyak yang bertanya apakah seleksi prioritas baik itu untuk prioritas 1, kan ini sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021, artinya sudah tanpa tes lagi. Jadi bagi rekan-rekan guru baik yang swasta lulusan PPG, THK 2 dan honorer negeri yang sudah mencapai nilai PG 1, 2 dan 3 itu tanpa tes lagi ya, bisa menggunakan hasil seleksi di tahun 2021. Kemudian nanti terkait dengan yang prioritas kedua yang banyak bertanya di sini, bagi pelamar prioritas kedua, untuk pelamar prioritas kedua dan ketiga itu nanti hanya dilakukan itu menilai kesesuaian Bapak Ibu ya. Di sini hanya Kemendikbud hanya nanti melakukan penilaian kesesuaian, dan dimana penilaian kesesuaian ini ada 4 poin penting yang dinilai kesesuaiannya dari Kemendikbudristek. Itu pertama terkait dengan kualifikasi akademik Bapak Ibu, kemudian kompetensinya, kemudian kinerja Bapak Ibu selama menjadi guru tentunya, kemudian juga pemeriksa latar belakang atau background check dari Bapak Ibu guru semua. Ya, tentunya kualifikasi akademik apakah linier, apa sesuai ya, begitu pula kompetensi yang Bapak Ibu miliki, kinerja dan pemeriksa latar belakang atau background check ini, dan ini semuanya nanti dilakukan oleh Kemendikbudristek RI tentunya. Nah, perihal tersebut juga ini sebagian semuanya yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk mengurangi resiko atau mitigasi resiko ya Bapak Ibu, yang dijelaskan di dalam Permenpan RB pasal 47, di mana panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek itu melakukan mitigasi risiko pelaksanaan penyelenggaraan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Ini juga berkaitan mengenai penempatan nanti Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 poin penting juga yang harus Bapak Ibu lihat atau baca di sini. Untuk mitigasi risiko untuk P3K guru tahun 2022 ini, Kemendikbud mengambil langkah penting, 4 langkah penting. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi pelamar prioritas
Tentunya tadi ya ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas ketiga yaitu hanya verifikasi dan validasi. Kemudian yang kedua adalah pengaturan penempatan P3K guru hasil pengadaan ya. Ini berarti nanti yang mengatur semua terkait dengan penempatan itu adalah Kemendikbudristek bagi rekan-rekan guru semuanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah pembinaan dan pengelolaan kinerja jabatan fungsional guru dan juga adalah manajemen talenta. Jadi ini adalah 4 langkah yang diambil oleh Panselnas terkhusus untuk Kemendikbudristek bagi rekan-rekan guru yang akan menjadi ASN P3K, terlebih khusus untuk yang menjadi pelamar prioritas itu hanya dilakukan Kemendikbud adalah verifikasi dan validasi pelamar prioritas berdasarkan 4 tadi ya, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi Bapak Ibu, kinerja, pemeriksaan latar belakang. Dan ini untuk yang prioritas 2 dan 3. Dan bagaimana dengan pelamar umum? Nah, untuk pelamar umum tentunya itu mengikuti ujian seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT UNBK seperti tahun sebelumnya, yaitu tentunya ada nilai ambang batas yang ditetapkan nanti. Kemudian terkait dengan untuk informasi terbaru dari Kemendikbud ya, terkait untuk pelaksanaan P3K 2022 ini juga dijelaskan di sini ada surat edaran terbaru ya, ataupun laporan notulen dari hasil rapat Kemendikbud yang menjelaskan terkait juga untuk penempatan formasi ya, penempatan formasi ataupun penegasan bagi rekan-rekan guru yang sudah passing grade itu yang belum mendapatkan formasi di tahun 2021 akan diprioritaskan dan langsung ya akan langsung ditempatkan baik di sekolah asal maupun sekolah lainnya sepanjang formasi yang dibuka oleh pemerintah ya, pemerintah daerah Bapak Ibu mencukupi tanpa perlu menjalani tes lagi. Dan ini adalah penegasannya ya dari hasil notulen rapat yang dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, terkait hal tersebut juga, apakah yang prioritas 2 dan 3 itu tanpa tes lagi sama seperti dengan prioritas 1? Di sini kami mendapatkan jawabannya yang kami kutip langsung dari penjelasan Prof. Nunuk Suryani yang menjawab salah satu pertanyaan di Instagram Bu Nunuk. Nah, di sini beliau menjelaskan baik yang belum tes ya, ini terkhusus juga yang belum tes, yaitu yang belum tes dan terdaftar di Dapodik. Maaf, saya ganti dulu. Yang belum tes ya, belum tes dan terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir berturut-turut masuk kelompok prioritas ketiga. Dan di sini Prof. Nunuk menjelaskan itu tidak tes, tapi melalui pemeriksaan kesesuaian observasi saja. Jadi ini sesuai dengan Permenpan RB yang dijelaskan tadi untuk mitigasi resiko tadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masuk ke dalam kategori pelamar prioritas itu hanya melalui penyesuaian verifikasi validasi yang 4 tadi ya Bapak Ibu ya, yang 4 tadi yaitu kesesuaian kualifikasi akademik, kemudian yang kedua adalah kompetensi Bapak Ibu, kinerjanya, kemudian pemeriksaan latar belakang atau background check. Jadi terjawab ya Bapak Ibu sekalian bahwasanya untuk prioritas 1 yang pastinya tidak tes lagi karena menggunakan nilai PG di tahun sebelumnya, dan untuk prioritas kedua dan 3 itu menggunakan melalui pemeriksaan kesesuaian yaitu observasi saja, background checknya, kualifikasi akademik, kompetensi dan kinerja Bapak Ibu sekalian. Dan untuk penempatan sekali lagi kami jelaskan itu semuanya nanti diatur oleh Kemendikbud ya, pengaturan penempatan P3K guru hasil pengadaan nantinya diatur oleh Kemendikbudristek. Dan untuk urutan pemenuhan kebutuhannya sudah kami jelaskan video sebelumnya, itu berdasarkan dari THK 2 untuk yang prioritas 1 ya, itu THK 2, kemudian guru honor negeri, lulusan PPG, baru selanjutnya adalah yang guru swasta. Dan kalau seandainya masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi baru diberikan kepada pelamar umum seperti itu. Oke, itu informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.